Ya, jadi ingin saya sampaikan, sukses tidaknya suatu bangsa tergantung atas komitmen tidaknya bangsa itu terhadap nilai-nilai akhlak. Jika berkomitmen maka akan sukses, dan sebaliknya jika tidak berkomitmen atas akhlak maka bangsa itu akan hancur. Nah, begitu sangat pentingnya akhlak itu, moral itu, sehingga menjadi satu kata kunci tentang atau terhadap sukses tidaknya sebuah bangsa agar menjadi sebuah bangsa yang besar. Nah, di sana kemudian akhlak sesungguhnya menempati area yang sangat strategis. Bahkan akhlak itu ibaratnya seperti buah. Ibaratnya seperti buah. Pohon itu dapat menjulang tinggi dan rindang disertai dengan buahnya karena akarnya bagus, karena tanahnya subur, tanahnya gembur, kemudian dirawat dengan baik. Tidak cukup dengan hanya dirawat, tapi betul-betul dijaga dedaunannya, kuncupnya, sampai kepada kecenderungan agar pohon itu terbebas dari hama, sehingga kemudian mampu melahirkan atau memunculkan buah yang luar biasa banyaknya. Begitulah gambaran tentang akhlak. Ketika akhlaknya sudah terbentuk, maka semua orang akan mendapatkan manfaatnya. Semua orang akan menikmati hasilnya. Sama seperti halnya buah. Ketika pohon itu sudah berbuah, maka semua orang akan mendapatkan manfaatnya. Nah, dari mana asal ajaran akhlak itu? Ya tentu asal ajaran akhlak itu berasal dari sebuah wahyu Tuhan. Dapat dikatakan bahwa akhlak, yakni ajaran yang berbicara tentang baik, ajaran yang berbicara tentang buruk, yang ukurannya berasal dari wahyu. Ya. Tadi sedikit dikutip oleh pemakalah, menurut Ibnu Maskawi, akhlak itu keadaan jiwa seseorang yang mendorongnya melakukan perbuatan tanpa melalui pertimbangan pikiran terlebih dahulu. Jadi akhlak itu menurut Ibnu Maskawi jiwa seseorang yang mendorongnya melakukan perbuatan tanpa melalui pertimbangan terlebih dahulu, tanpa melalui pertimbangan pikiran. Akhlak itu sangat tidak terkait dengan akal, tapi sangat lekat dengan jiwa. Dan itu menggambarkan bahwa akhlak secara substansial, yakni sifat hati atau kondisi hati, bisa baik, bisa buruk, dan tercermin di dalam sebuah perilaku. Jadi akhlak itu menyangkut sifat hati. Kalau ada orang murah senyum, ringan bawaannya, indah perilakunya, maka sesungguhnya itu menggambarkan tentang ruang hatinya yang indah. Begitu juga sebaliknya ketika kita melihat orang lain, bukan kita ya, perilakunya buruk, mukanya masam, kecut, susah diajak ngomong, ketus, ya. Maka sesungguhnya yang tampak adalah jiwanya yang sedang rusak, jiwanya yang sedang bermasalah. Karena itu, pintar-pintarlah kalian membawa diri di hadapan siapapun, karena setidaknya itu akan membawa satu persepsi bahwa kalian tetap baik-baik saja. Setidaknya begitu.
Walaupun itu semua akan kembali kepada karakter asalnya. Akan kembali kepada perilaku aslinya. Karena itu, belajarlah terus kita membenahi jiwa ini. Belajarlah terus membenahi ruang hatinya dengan baik. Hiaslah dengan perilaku yang indah. Hiaslah dengan pengetahuan yang tinggi. Dan hiasilah dengan ketaatan dan ketundukan yang tinggi kepada Tuhannya. Sehingga harapan tertingginya adalah lahirnya perilaku yang terbaik. Orang yang memiliki perilaku baik dengan Tuhannya, maka akan baik pula perilakunya dengan sesamanya. Betul ya, begitu ya? Halo? Betul. Betul, Pak. Ya. Betul, Pak. Jadi kalau ada orang yang rajin ke gereja, tetapi perilakunya buruk, dia ke gereja hanya untuk kepentingan formal saja. Ya. Hanya untuk kepentingan formalitas saja. Begitu juga contoh yang lain. Kalau ada orang yang rajin ke masjid, sholatnya rajin, tetapi sikapnya tidak baik, dia hanya sekedar ibadah dalam artian formal, tetapi tidak melahirkan satu penghayatan yang tinggi. Karena setelah sholat, dia tidak menunjukkan sikap yang baik. Sholat itu memiliki arti doa. Doa itu dipanjatkan hanya kepada Tuhan. Karena doa hanya dipanjatkan kepada Tuhan, maka cara kita memanjatkan doa dengan hati yang mulia, dengan hati yang indah, dengan hati yang indah, dengan hati yang tunduk, dengan hati yang rendah, bukan tinggi hati, bukan. Karena tinggi hati itu bermakna angkuh, tapi dengan rendah hati, dengan hati yang lirih. Ya. Nah, pola hubungan yang seperti itu akan berdampak kepada perilaku yang santun dan baik kepada sesama. Makanya ketika kita mengakhiri sholat itu, ketika kita mengawali sholat, yang muslim ya, ketika kita mengawali sholat, pernyataan pertama yang diucapkan apa? Halo? Pernyataan Halo, pertama diucapkan apa? Pak. Hah? Apa? Halo? Iya, Pak. Iya, Pak. Pernyataan Ya, Pak. pertama yang diucapkan apa? Yang muslim? Niat, Pak. Niat. Pernyataan dengan lisan. Allahu Akbar. Apa artinya? Zikir. Allahu Akbar. Apa artinya? Allah Allah Maha Besar. Maha Besar. Berarti kita sedang mengagungkan Tuhan. Karena Tuhan memang Maha Agung. Maha Agung Tuhan. Dan terakhir, kemudian kita mengucap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke arah kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke arah kiri. Apa maknanya? Maknanya adalah kita sedang berusaha setelah selesai sholat untuk menebarkan keselamatan, menebarkan kasih sayang, menebarkan keberkahan. Maka setiap orang yang sholat dengan baik, maka setelah selesai sholat, maka dia memiliki perilaku yang baik. Menebar keselamatan, menebarkan kasih sayang, menebarkan keberkahan yang berasal dari Allah Tuhan. Maka ketika orang yang rajin beribadah, tentunya dia berperilaku secara baik, akhlaknya tinggi, dengan sesama manusia dia memiliki perilaku yang luar biasa indahnya.
Mestinya begitu. Jadi kalau ada orang yang tidak begitu, maka perlu ditanya, bagaimana cara dia beribadah? Apakah ibadahnya memang sudah betul-betul karena Tuhannya, atau jangan-jangan karena hanya untuk kepentingan formalitas saja, atau jangan-jangan hanya untuk kepentingan posting di grup saja. Nah, gitu ya. Kemudian, menurut Al-Ghazali, ya, manusia berakhlak, ya, ya, sama dengan kita menyatakan menanamkan iman di dalam ruang hatinya. Seseorang yang berakhlak itu sama dengan seseorang yang sedang menanamkan kepercayaan yang tinggi di dalam hatinya. Begitu juga orang yang tidak berakhlak sama dengan orang yang mencabut akar keimanan dari dalam hatinya. Apa maknanya? Maknanya adalah orang yang memiliki akhlak yang tinggi itu sesungguhnya dia merasa dipantau oleh Tuhannya sehingga terbangun satu keyakinan bahwa saya tidak sendiri, saya sedang diawasi. Sehingga saya tetap memiliki perilaku yang baik. Karena kalau memiliki perilaku yang tidak baik, sungkan kepada Tuhannya. Tuhan begitu baik, maka kemudian kita pun juga harus tetap baik. Baik kita baik kepada Tuhan, ataupun kita baik kepada sesama manusia. Gitu ya. Iman itu bagaikan akar pada tumbuhan, sedangkan amal akan bermakna jika berpangkal pada iman. Amal tidak bermakna juga jika berpangkal pada kemunafikan. Iman itu ibarat akar yang melekat pada tumbuhan dan menggunjang ke tanah. Itu iman. Sedangkan amal akan bermakna jika berpangkal kepada iman. Amal itu akan bermakna jika memiliki hubungan erat dengan iman. Begitu juga amal tidak bermakna jika berpangkal kepada kemunafikan. Ketika amal berpangkal kepada kemunafikan, maka iman berlepas diri dari amal yang munafik. Makanya kita diminta untuk tulus bersikap baik kepada siapapun tanpa maksud, tanpa embel-embel, tanpa ada tujuan di balik itu semua semata-mata karena Tuhannya. Karena segala apapun yang kita lakukan jika disandarkan kepada Tuhan, maka semuanya akan baik-baik saja. Semuanya akan membawa dampak yang terbaik. Karena disandarkan kepada Tuhan. Tapi kalau kemudian disandarkan kepada Tapi kalau kemudian disandarkan kepada sesuatu selain Tuhan, maka kemudian ketika sesuatu itu yang kita lakukan menemui kebuntuan, menemui kegagalan, maka yang tampak adalah kekecewaan. Ya, yang tampak adalah kekecewaan. Tapi kalau kemudian kita sandarkan kepada Tuhan, maka amal yang kita lakukan tetap dapat kita terima dengan hati yang indah, hati yang baik, hati yang legowo, tidak ada putus asa. Kenapa? Karena kita masih tetap memiliki keimanan yang tinggi dan membenarkan serta meyakini Tuhan Maha mengatur segala-galanya. Termasuk kegagalan sekalipun bisa saja by design Tuhan. Ya. Bisa saja karena kehendak Tuhan. Nah, disinilah pentingnya menanamkan iman sehingga mampu melahirkan akhlak yang tinggi kepada Tuhan dan kepada sesama manusia.
sesama manusia. Iya. Menurut Al-Ghazali, tujuan pendidikan secara individual yakni membersihkan hati dari godaan hawa nafsu. Jadi menurut Al-Ghazali bahwa tujuan pendidikan adalah membersihkan hati dari godaan hawa nafsu dan amarah hingga ia jernih, hingga hati itu jernih seperti cermin yang dapat menerima cahaya Tuhan. Di dalam hati yang bersih, iman tumbuh dan berkembang dengan baik. Jadi, proses pendidikan ini sesungguhnya menurut pandangan Al-Ghazali akan mampu membersihkan jiwa, akan mampu membersihkan hati dari segala macam keburukan. Tapi dengan satu catatan, makanya kita kalau belajar diawali dengan berdoa. Berdoa itu hanya kepada Tuhan. Dengan kita berdoa kepada Tuhan, maka muncul pengharapan yang tinggi, termasuk diantaranya adalah agar kita memperoleh ilmu yang bermanfaat. Disitulah kemudian terjalin hubungan yang sangat kuat antara jiwa manusia dengan Tuhannya. Muncul sikap keberimanan yang tinggi dengan Tuhannya, terhadap Tuhannya. Kemudian hati bisa menerima dengan hati yang terbuka, sehingga iman dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Ilmu akan merasuk ke dalam jiwa dengan baik, dan kemudian membentuk jiwa. Jiwa akan mampu membentuk pola pikir, sehingga ruang berpikirnya mudah menerima pesan-pesan jiwa, sehingga mampu pula melahirkan satu perilaku yang baik. Itulah yang kemudian disebut dengan akhlak yang tinggi. Itulah yang kemudian disebut dengan akhlak yang tinggi. Nah, disinilah kemudian kita pentingnya paham tentang akhlak. Kemudian Al-Ghazali kembali mengatakan bahwa akhlak bisa berubah melalui kesadaran seseorang akan akhlaknya yang jelek pada dirinya. Jadi akhlak itu bisa berubah dari akhlak yang buruk ke akhlak yang baik. Ada 4 cara untuk mengubah akhlak. Yang pertama, menjadi murid seorang pembimbing spiritual. Artinya, jadilah murid dari seorang guru yang baik. Jangan sampai kita menjadi seorang murid dari guru yang tidak baik. Apakah ada guru yang tidak baik, Pak? Ya tentu ada. Guru juga manusia. Guru bukan malaikat. Meskipun kita selalu memberikan satu tuntutan yang besar kepada seorang guru, bahwa ketika guru melakukan satu tindakan yang tidak baik, kita cenderung menghujatnya. Sikap menghujat kita sudah tidak baik. Tetapi kita juga memaklumi bahwa guru ada yang tidak baik, ada yang baik. Guru ada yang tidak baik, ada yang baik. Meskipun guru itu memang harus dan sangat dituntut untuk baik. Karena guru itu selalu diposisikan sebagai orang yang digugu dan ditiru. Maka dalam rangka kita mengubah perilaku yang tidak baik kemudian menjadi lebih baik, maka langkah pertama adalah carilah guru yang baik agar mendapatkan bimbingan dan arahan. Mujur-mujur, guru itu mengerti agama. Tidak hanya sekedar guru yang hanya bersandar kepada
ilmu pengetahuan murni. Jadi mujur-mujur guru yang memiliki pengetahuan agama. Kemudian yang kedua, meminta bantuan teman yang baik. Apa artinya? Mulailah mencari teman yang memiliki pengetahuan agama yang baik. Setidak-tidaknya bertemanlah dengan mereka yang rajin beribadah. Cari teman yang muslim, cari teman yang muslim yang rajin ke masjid. Kemudian yang non-muslim, umpama ke gereja, ke vihara, ke kelenteng, cari teman yang rajin ke tempat ibadah itu. Kenapa kok begitu? Karena harapannya bisa saling mendorong ke arah yang terbaik. Sekaligus juga memberikan nasihat yang terbaik. Ini tidak berarti memisahkan antara muslim dan muslim, tidak. Dalam konteks beribadah itu tidak bisa dicampur adukan loh ya. Ini yang terus ingin Pak Zen sampaikan. Dalam konteks beribadah tidak bisa dicampur adukan. Yang Kristen ke masjid, yang Muslim ke gereja, tidak begitu, itu salah namanya. Paham ya? Jangan salah paham ya. Halo. Halo, Pak. Ya. Sedangkan yang Muslim, yang kembali ke tempat ibadahnya masing-masing dalam konteks mencari teman yang baik agar selalu berakhlak yang baik. Dalam konteks di luar konteks ibadah ya silakan berteman dengan siapapun, yang penting baik. Yang penting baik. Kemudian yang ketiga, mengetahui kekurangan kita dari orang yang tidak menyenangi kita. Bicara yang ketiga itu kita harus mengetahui seberapa baikkah kita. Dari mana? Dari orang yang tidak suka kepada kita. Karena orang yang tidak suka kepada kita itu orang yang jujur tentang ketidaksukaannya. Paham ya? Halo? Paham ya? Iya, Pak. Misalnya Vanessa tidak suka pada Bazen, walaupun hanya contoh. Atau janganlah, murid suka pada gurunya. Misalnya Vanessa tidak suka pada Messi, misalnya. Maka biasanya Vanessa itu jujur tentang hal-hal yang tidak baik dari Messi. Messi itu suka, kalau tidur suka ngiler, ya. Messi itu, contoh, kalau Messi itu sukanya apa namanya ini? Apa namanya? Ngupil, Pak. Suka ngupil Messi itu. Umpama gitu ya. Nah, itu biasanya jujur gitu ya. Tidak ada yang aling-aling itu. Disampaikan langsung secara terbuka itu. Maka pengetahuan seperti itu penting untuk dijadikan sebagai satu koreksi diri. Satu koreksi diri. Sehingga kita segera bisa berbenah. Ya, segera kita bisa berbenah dan memungkinkan kita akan segera menjadi lebih baik. Setidaknya di depan umum kita tidak melakukan hal-hal yang tidak baik. Persoalan di area privat, ya tentu orang tidak tahu, meskipun Tuhan sangat tahu. Kemudian yang keempat, cara yang keempat adalah bergaul bersama orang banyak. Ya. Bergaullah dengan orang banyak. Karena ketika kita bergaul dengan orang banyak, kita akan belajar menghargai perbedaan. Kita akan belajar memahami kekurangan dan belajar untuk menghormati kelebihan orang lain. Itu satu
satu sikap yang dapat menyembuhkan hati kita, sehingga hati kita tentu dapat menerima kelemahan orang lain dan menerima kelebihan orang lain. Hati yang santun, hati yang tunduk, hati yang respect, sehingga pada akhirnya akan memunculkan sikap yang rendah hati, penyabar, penyantun, penyayang, dan penyejuk bagi siapapun yang ada di sekitar kita. Nah, inilah kemudian kita pentingnya belajar tentang akhlak, karena dengan akhlak yang baik, maka kita akan mendapatkan manfaat yang besar. Pada muslim kita berakhlak yang baik, pada non-muslim, kepada Kristen kita berakhlak yang baik. Begitu juga kepada yang berkeyakinan lain lagi berakhlak yang baik. Maka disitulah peran kita menjadi pemersatu, menjadi pendamai, menjadi penyejuk, dan insya Allah keberadaan kita selalu diterima sampai kapanpun. Cukup ya sampai di sini. Barangkali ada hal yang ingin disampaikan lagi? Ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Ya, Pak. Tidak ada ya, cukup ya. Pak. Baik, kita anggap cukup pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan sedikit pengetahuan yang Pak Zen sampaikan mampu membawa kebermanfaatan dari ilmu yang kalian dapatkan hari ini. Kemudian menjadi bahan pengetahuan tambahan, syukur-syukur menjadi bahan renungan, penghayatan, sekaligus juga koreksi atas apa yang kita lakukan selama ini. Mudah-mudahan selalu membawa kebaikan dimanapun kita berada, termasuk pada kesempatan kali. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih.